Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, selalu sehat, semangat dalam mencari ilmu. Hari ini bertemu lagi dengan saya Irwan Dandi Abdillah dalam pelajaran Sejarah Indonesia, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Apa kalian sudah siap? Mari kita mulai saja. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk pada slide yang pertama. Silahkan disaksikan ya. Pada slide pertama, kita menemukan tata tertib daring. Nah, tata tertib daring itu apa saja? Yang pertama, guru dan siswa menyiapkan diri 10 menit sebelum memulai pelajaran. 2. Guru dan siswa berdoa sebelum memulai pelajaran. 3. Guru dan siswa mengikuti pembelajaran hingga akhir. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu hingga tuntas sebagai absen ketuntasan dalam belajar. 5. Saat pembelajaran berlangsung, siswa tidak diperbolehkan mengupload hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Oke, berikut tata tertibnya. Lanjut ke slide 2, kita masuk kepada materi Hindu-Buddha. Asal-usul agama Hindu. Asal-usul agama Hindu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida. Dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama baru, yaitu agama Hindu. Slide selanjutnya ada asal-usul agama Buddha. Nah, agama Buddha ini lahir dan berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini memperoleh namanya dari panggilan yang diberikan kepada pendirinya, yaitu Siddhartha Gautama, yang memiliki sebutan Buddha. Siddhartha Gautama mendapat sebutan Buddha setelah menjalani sikap hidup yang penuh kesucian, betapa berakhlak dan mengembara untuk mencari kebenaran selama hampir 7 tahun lamanya. Dan di bawah sebuah pohon yang besar di kota Goya, ia memperoleh hikmat dan cahaya, hingga sampai kini pohon tersebut disebut pohon hikmat. Nah, sedangkan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu masuk diperkirakan pada abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Pada masa ini berkembang berbagai kerajaan besar di Indonesia. Ya, tercatat ada beberapa kerajaan besar di Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha, seperti 1. Kerajaan Sriwijaya, ada Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Majapahit. Masuk kepada slide selanjutnya, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses tersebut. Ada 4 pendapat ya. Yang pertama, teori kesatria. Dalam pendapatnya, Majumdar mengatakan munculnya kerajaan dan pengaruh Hindu di Indonesia dan Asia Tenggara adalah dari para kesatria yang melarikan diri dan mendirikan kerajaan di berbagai wilayah di Indonesia. Teori yang kedua, teori Waisya, yang dimana pendapat N.G. Coron berpendapat munculnya kerajaan dan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dan Asia Tenggara adalah dari para pedagang yang menikah dan mengembangkan budaya India. Dan teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Dalam pendapat J.C. Vandler berpendapat munculnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu berasal dari raja-raja lokal
yang mengundang para Brahmana dari India untuk urusan keagamaan. Lalu teori yang keempat adalah teori arus balik, di mana orang-orang pribumi Indonesia yang belajar langsung ke India dan pulang membawa ilmu keagamaan Hindu-Buddha, lalu menyebarkannya ke kerajaan-kerajaan dan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah peninggalan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali peninggalan dari pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, pasti kalian tahu di antaranya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kitab Kertanegara Kertagama, dan cerita keagamaan yang sering muncul pada serial TV, ya, seperti Mahabharata dan Ramayana. Nah, semuanya dari penjelasan di atas, ya, slide-slide yang sudah kita saksikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya agama Hindu Buddha berkembang di Indonesia melalui beberapa faktor, seperti hubungan baik antar kerajaan di Indonesia dan kerajaan di luar daerah di Indonesia, ya. Yang kedua juga perdagangan yang berkembang di kerajaan-kerajaan Indonesia pada saat itu menyebabkan banyaknya pendatang dari berbagai benua dengan budaya yang berbeda-beda, sehingga menjadi salah satu faktor masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, bahkan budaya-budaya yang lainnya. Demikianlah informasi dan pembelajaran yang bisa saya sampaikan terkait teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian juga bisa menarik kesimpulan sendiri bagaimana masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu seperti apa. Nah, baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.